Indonesia hanya 1 dan 2 buku per tahun per orang. And our reading interest is very low, only 2 to 3 books per person per year. Sehingga perpustakaan menjadi tempat paling horor ketiga setelah kuburan dan kamar mayat. So library is the most quiet place after a cemetery and corpse room. Autopsy room. Ruang otopsi, oke. Tetapi berkat teman-teman Taman Baca Keliling, event seperti MIWF, kajian terakhir mengatakan minat baca orang Indonesia meningkat menjadi 7 jam seminggu. So thanks to all the literature activists and also this kind of festival, Makassar International Rapture Festival, because our rank, the reading interest is increased to 7 hours per week. Karena itu kita berdoa semoga MIWF ada terus sehingga 7 jam seminggu berubah menjadi 7 jam sehari. So let's hope that the 7 hours per week can increase to 7 hours per day. Silahkan lanjutkan rundownnya. Okay, I'm lost now. Okay, now it's time for quiz. Jadi seperti malam-malam sebelumnya, quiz kita dipersembahkan oleh Gramedia dan kita akan membagikan buku-buku dari penulis yang menerbitkan bukunya di Gramedia, dan saya memberikan kesempatan kepada 3 orang, bukan volunteer. Silahkan naik ke atas panggung yang berani untuk ikut kuis ini. 3 orang yang tercepat silahkan naik ke panggung. Ayo yang berani. Ini tidak berlaku untuk volunteer ya. Oke, 1 orang. 2 orang, 1 lagi. Satu lagi? Oh, sudah ada. Nah, silakan geser ke tengah. Ada mic-nya 1, tolong dibantu. Nah, silakan masing-masing perkenalkan namanya dulu dan sudah berapa kali datang ke MIWF. Halo, perkenalkan nama saya Ana. Ini adalah tahun kedua, Kak. Tahun kedua, oke. Ana. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Zaki. Saya tahun kedua dan hari kedua. Tahun kedua dan hari kedua di MIWF tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaida. Saya sudah 5 kali dari tahun 2017. Wow. 2017, 18, 19, 3 kali. 15 berarti ya? 2015. Oke, sama. Ini juga tahun kelima saya berada di MIWF. Oke, tepuk tangan untuk 3 pemberani kita malam hari ini. Oke, dari ketiganya, ini challenge untuk menyebutkan sebanyak mungkin karya, buku dari siapa coba? Berharap dari Tereri ya? Bukan dari Tereri. Dari Maman Suherman. Kita lihat ya, siapa yang paling banyak bisa menyebutkan karya dari Maman Suherman. Silahkan. Rahmat, kalau dia nggak bisa menjawab, saya jadi termalukan loh. Ayo loh. Kemarin, kalau kalian datang kemarin sudah disebutkan 2. Oke, ada yang 1, silakan. Re. Cuma 1? 1 Kak. Oke, kalau Ana silakan. Ada berapa? Hijaber jika itulah jalanmu. Oke. Cuma 1 juga? Katanya minta digabung kan? Gak apa ya? Ya udah sebanyak mungkin kalau digabung. Berapa? 2. Berapa lagi? Tambah judul lagi. Notulen. Notulen apa? GLK.
Ayo penonton coba nutulin apa? Iya. Notulan apa, Dik? Tanya, Mak. Nutulin Cak. Oh, notulan cakep. Cakep. Ada lagi? Yang Zul siapa namanya? Zulhaida tadi belum menyebutkan satu judul kontribusi ke tim. Ayo bantu teman. Gak boleh searching, tidak boleh phone a friend, tidak boleh 50-50 juga. Apa? Perempuan, kenapa perempuan? Kasih aja daripada saya makin malu. Udah. Selamat untuk ketiganya mendapatkan masing-masing 2 buku dari Gramedia. Tepuk tangan untuk ketiga pemenang kuis kita malam hari ini. Terima kasih. Akhirnya ya. Dia tahu sebanyak jumlah rambut saya, buku saya. Dan sekarang kita akan dengarkan pembacaan puisi sahabat saya yang setiap sore memandu acara puisi dan kopi. Ya. IBS Palogai. Yang akan membacakan Selfish, sebuah proyek yang juga dituliskan oleh beberapa penulis lainnya, yaitu Teresia Rumte, Lala Bohang, Adimas Immanuel, Faisal Odang, dan IBS Palogai. Selfish. Dalam tubuhku ada identitas sebuah kota yang siang malam meminjam ingatanmu untuk menghapus riwayatnya sendiri. Sebuah kota yang penduduknya bekerja memproduksi banyak sekali kata-kata, tapi tak ada satupun kata yang tepat untuk mewakili kita. Kata-kata yang berusaha keras membentuk citra baik sebuah kota tanpa mengingat kita pernah menangis dan tertawa karenanya. Kita yang begitu berbahagia melalui jalan-jalan kecil, taman-taman, pasar-pasar sebelum semua susut dari cahaya. Dalam tubuhku ada seorang keras kepala yang siang malam bekerja berkali-kali menyunting kata demi kata untuk mengakali kita, untuk menyamarkan kita dari perangkap kata-kata yang tak pernah mewakili kita. Kita barangkali memang tak pernah terwakili oleh apapun di masa depan.
Terdengar pintu dibuka. Dokter Daud berdiri beberapa detik kemudian. Aku tahu ia benar-benar marah kali ini. Alinea meringkuk ketakutan sambil terseduh. Kamu baik-baik saja kan? Dokter Daud menepuk pundak Alinea. Perempuan itu meredakan tangisnya lalu menunjuk ke arahku sambil mengatakan, "Tolong, jauhkan orang itu." Harapanku hilang ditelan kalimat Alinea. "Wanua, ini peringatan terakhir." Dokter Daud menghampiriku yang berdiri dengan rasa bersalah luar biasa. "Saya tidak mau kamu terus-menerus mengganggu pasien saya. Sekali lagi, jika kamu mengulangi, kami akan isolasi dan akan disuntik obat penenang lagi. Ini sama sekali tidak membantu penyembuhanmu. Oke. Sekali lagi, jangan mengganggu pasien yang lain. Paham?" Aku mengangguk. "Kamu akan sembuh. Tapi lagi dan lagi saya katakan, Alineamu sudah tenang di surga. Kamu harus merelakannya lebih dulu. Oke." Aku tidak bisa mengangguk untuk hal itu. Bola mataku hangat. Perempuan ingin hidup setengah matang dengan niat memasak yang mendekati hangus. Seperti rasa tipis-tipis sering timbul tenggelam, atau donat yang kelewatan diberi lubang di tengah, sehingga nasibnya terlalu bulat untuk menjadi donat. Perempuan ingin mencekik diri sampai wajah membiru, tanpa berniat untuk berhenti menghirup udara yang debu. Udara sempat bilang, "Jika punya waktu, singgahlah sebentar. Titipkan rasa malumu di balik bakwan goreng dan rawit hijau, serta lemak perut di dalam kantong mata yang tidak tahu malu." Perempuan ingin membunuh jarum timbangan berat badan. Walaupun kaki mendadak lari kecil di sekitar serakan tulang ikan, mengendus hari yang diciptakan untuk mereparasi kewarasan. Perempuan mencegah lipatan di perut. Perempuan mencacah lipatan di perut, lengan, paha, dan dagu. Busuk seperti solokan, penuh seperti neraka, dangkal seperti ciuman. Perempuan menelan satu loyang pizza, sate padang dan tahu isi, beraroma obat seperti kamar rumah sakit dan warna biru pucat. Langit-langit mayat dan jam permisi mohon izin menyetrum otak. Diam, tidak boleh bergerak. Halusinasi menyisir gunung batu leang-leang. Diam, tidak boleh bergerak. Halusinasi menyisir gunung batu leang-leang. Hujan arif dan bahagia menyusuri danau pada pipi, serta parit panjang pada lehermu. Sebaik-baiknya hujan, kadang ia tidak diinginkan. Kubuatkan kopi kesukaan, dan kupandang lorong gelap pada matamu. Di sana, kita pernah bergandengan tangan bagai pelikan, berbagai peluk pada punggung dengan cerita-cerita biasa. Seumur hidupku, aku tidak pernah lupa bahwa aku pernah sangat berbahagia. Aku adalah runyam gigil yang kembali berusaha menyentuh kedalaman dirimu. Segala yang tertampung palung atau terkarung gelombang, keduanya masih utas yang tangkas menangkap aku di perangkatmu dan menjerat sekali seumur waktu. Aku masih bayang pada laut, pada pasang yang menyamar menjadi kebahagiaan. Segala daya kusangka telah menyentuh kedalaman dirimu dan mengabulkan rapuh keraguanku. Rupanya kau melarungku pada muram derasmu. Mantra malam senantiasa mengincar setiap kesendirianku. Tak ada waktu untuk sembunyi dari cinta. Juga di sini, ketika aku terjebak di antara kedalaman dirimu dan mantra yang memburu, tak ada waktu untuk sembunyi dari bahaya keduanya.
Aku menasihati diriku dan berhenti mendengar suara yang mengasah arah, menenggelamkan aku pada dasar setiap yang terjama. Dan aku tahu, satu-satunya yang kini bisa aku sentuh hanya diriku, diri yang bererat pasrah dengan angan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah kumpulan tulisan teman-teman yang ada di Selfish. Tepatnya 13 Juli yang lalu, 13 Juli 2018 tahun lalu, saya menemani seorang teman, Faisal Odang dan Lala Bohang, waktu itu makan chicken wings di kios Semarang. Saya hanya menemani mereka, lalu kemudian sebagai bapak kebudayaan tentu saja Faisal punya pemikiran-pemikiran yang cemerlang untuk mengubah negara ini. Jadilah kemudian ada ide soal membuat buku antologi yang bukan antologi. Meskipun ini dibungkus di dalam zipper yang sama, saya merasa tetap diri saya di dalam sana, bukan diri saya menjadi bagian dari teman-teman yang menulis di sini. Dan tentu saja saya berterima kasih kepada penerbit buku Gramedia Pustaka Utama yang bekerja sama dengan Peer Press, karena atas kerja keras Peer Press tentu saja yang mengolah secara visual teks ini sehingga teman-teman bisa menikmatinya. Saya ingin sekali mengatakan bahwa buku ini masih tersedia di stand Gramedia, tapi dari tadi sore saya mengulang-ulang terus kalimat itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengatakannya. Terima kasih sekali lagi kepada siapapun yang terlibat di Makassar International Writers Festival 2019 ini. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jika masih tertarik untuk memiliki bukunya, silahkan ke Gramedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, IBS Palogai with Selfish. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan bukunya, Selfish bisa mendapatkan di booth Gramedia. Masih ada diskon 20%. Dan hari ini, malam hari ini adalah malam terakhir. Ngapain Kang duduk? Persoalan umur. So without being selfish, we also would like to appreciate our sign language translator. Jadi para penerjemah sign language kita ada Ciki, Epi, dan Isti yang sudah bergantian setiap penampilan di malam-malam under the Poetic Star Makassar International Writer Festival 2019. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk sign language interpreter kita. Penyair dan sastrawan berikutnya adalah Afianti Arman. Lahir di Jakarta 12 Juli, namanya dikenal melalui sejumlah karya berupa puisi yang dipublikasikan di beberapa media massa. Selain menulis, dia juga berprofesi sebagai arsitek dan dosen tamu di jurusan Arsitektur Universitas Indonesia dan Desain Interior di Fakultas Desain Interior Universitas Pelita Harapan. Afianti merupakan salah satu penerima penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa untuk kategori puisi melalui karyanya Perempuan yang Dihapus Namanya pada tahun 2011. So next, we are going to listen to poetry reading by Afianti Arman. She is a writer, curator, and architect. She is a two-time recipient of Katulistiwa Literary Award for Poetry in 2011 and 2018. While one of her story was named by Kompas newspaper as the best short story of 2009. Afianti has curated several national and international architectural exhibitions, and when Indonesia was guest of honor country at the 2015 Frankfurt Book Fair, she served as head of the design division. And in 2017, she was chosen by the National Book Committee of the Ministry of Education and Culture to participate in a writing residency in the UK, and will soon publish another collection of poetry and an horror novel as well. Di dalam Perempuan yang Dihapus Namanya ada kalimat yang sangat saya sukai dan saya simpan. Membaca kitab suci buat saya adalah memasuki labirin. Ada ilusi dari sebuah jalan yang lempang dan lurus dengan sebuah pusat akhir yang tertebak.
Sementara dalam kenyataan, labirin adalah lorong-lorong sempit. Kita hanya bisa maju atau mundur. Dinding-dinding masif di kanan dan kiri selalu berbelok dan menikung tak terduga. Avianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Ada satu cita-cita masa kecil saya yang nggak kesampaian, yaitu menjadi seorang pramugari. Menurut saya pramugari itu keren sekali, terutama pada saat mereka membacakan instruksi manual keselamatan seperti ini. Sebelum melepas landas, kami persilakan kepada Anda untuk menegakkan sandaran kursi, menutup dan mengunci meja di hadapan Anda, mengencangkan sabuk pengaman dan membuka penutup jendela. Keren kan? Tapi karena tidak tercapai, maka saya mengalihkan cita-cita saya menjadi seorang arsitek. Itu pun kemudian tergelincir menjadi seorang penyair. Oke, malam ini saya akan membacakan sebuah puisi yang menyamar menjadi instruksi manual, atau sebaliknya sebuah instruksi manual yang menyamar sebagai puisi. Judulnya Pergi Berkemah. Ini saatnya saya menunjukkan usia saya, yaitu dengan menggunakan kacamata. Pergi berkemah. Syahadat para pekemah. Orang dewasa mengirim kami pergi berkemah agar selamanya kami kembali mencicipi darah kami sendiri yang harus dipersiapkan. Buku panduan, kompas, pita merah muda, burung hantu, tenda, hutan, senter, pisau lipat, orang-orang suci siapapun, plester luka, padang rumput, remah roti, lencana-lencana penghargaan, sidik jari, sungai, sebongkah batu besar, kayu bakar, ursa mayor, ursa minor, lagu pengantar tidur. Jika tersesat, seperti Hansel dan Gretel, taburkanlah remah roti di sepanjang jalan agar gagak-gagak yang mengikutimu mematukinya bukan ubun-ubunmu. Kalungkan rubah pada lehermu, cerpelai di tanganmu untuk mengusir hantu-hantu hutan yang mengincar lencana-lencanamu. Berdoalah sebelum mendirikan kemah agar orang-orang suci menjagamu dari godaan gelap tawa. Kamu akan mati jika tidak tahan menahan tawa yang sering tiba-tiba datang entah dari mana. Tapi jika malam tiba dan kamu melihat cahaya dari sebuah lubang di tanah, mendekatlah, ulurkan tanganmu dan katakan, "Ibu, aku pulang." Jika jatuh ke sungai, seharusnya kamu tidak lupa mengikatkan pita merah muda ke kaki burung hantu agar jika jatuh ke sungai, burung itu bisa menyelamatkanmu. Tapi jika lupa, lakukanlah dua hal ini. Nyanyikanlah lagu pengantar tidur, lalu matilah dengan tenang. Jika terbawa puting beliung, gadis kecil dan puting beliung bukan padanan yang pas, tapi jika suatu ketika hal itu terjadi di depan matamu, perhatikanlah beberapa hal penting ini. Apakah kaos kakinya berwarna merah? Apakah tangannya terulur seperti hendak menangkap kupu-kupu? Apakah ujung jarinya terluka? Di pinggangnya terikat senter, pisau lipat, atau boneka kardus. Duduklah di atas batu dan buat catatan dari hal-hal di atas. Ketika puting beliung menggulungnya, seperti ibu mengaduk adonan roti, makin lama makin tinggi, hingga gadis kecil itu tinggal sebuah titik di antara gerumbul awan hitam. Lambaikan tanganmu dan ucapkan,
Jadilah anak yang berguna. Jika bertemu beruang, beruang menginginkan isi perutmu. Larilah menyelamatkan diri ke utara dengan Ursa Mayor atau Ursa Minor. Tapi jika tak bisa lari cepat, ingat baik-baik bahwa panjang usus 12 jari bukanlah 12 jari. Terima kasih. Ada satu puisi lagi yang akan saya bacakan dan untuk itu saya akan meminta bantuan teman saya yang tampan mempesona, Zenhei, silakan maju ke panggung. Karena puisi ini harus dibacakan oleh 2 orang. Abang Zenhei. Puisi ini juga sama seperti tadi, instruksi manual yang menyamar sebagai puisi atau puisi yang menyamar sebagai instruksi manual. Kali ini adalah percakapan yang menyamar sebagai puisi dan sebaliknya. Ini adalah percakapan yang ringan-ringan saja di sebuah pagi yang cerah antara seorang anak kecil dan kematian. Tentu saya akan menjadi anak kecil yang lucu itu, dan Abang Zenhei akan menjadi kematiannya. Nanti saja. Selamat pagi, aku kematian. Selamat pagi, tapi siapa namamu? Kematian. Itu bukan nama. Hanya ada satu kematian. Apakah kamu setan? Bukan. Aku tidak mengenalnya. Apakah kamu Tuhan? Bukan. Tapi kami berteman. Kenapa kamu membawa sabit raksasa? Untuk menjemput yang hidup dan membawanya ke dunia orang mati. Sabit itu kelihatan palsu. Ini sabit kematian. Kamu besar dan tidak menakutkan. Kamu kecil dan jelek. Berhenti bicara dan ikuti aku. Kematian kemudian mengayunkan sabitnya di atas kepalaku. Kupikir aku akan melihat cahaya di ujung terowongan, bukan kamu. Aku datang, lalu orang akan melihat cahaya. Kenapa aku tak pernah melihatmu selama ini? Kamu tak akan melihatku sampai... Sampai waktuku? Ya, Sekarang? kematian melihat jam tangannya. Ya, bisa jadi. Aku habiskan sarapanku dulu. Ibu marah kalau sarapanku bersisa. Kematian melihat jam tangannya lagi. Baiklah, aku akan kembali nanti saja. Selamat pagi. Lalu kematian keluar menembus pintu. Terima kasih. Baru jangan memang kayaknya. Udah datang itu. Jangan bersambung. Bersambung itu kan? Setengah jam nih. Jam ya, ganti sih.